Ya, menyedihkan, sangat amat menyedihkan. Mahasiswa dipakai hanya untuk melakukan pembelaan personal, ya, pada orang yang betul-betul dinyatakan tidak mempunyai syarat untuk terus bekerja di KPK. Dan itu sudah dibuktikan bahwa apa yang mereka klaim, apa yang mereka permasalahkan itu sudah diuji di dua pengadilan tertinggi di Republik ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dia ingin memainkan, ya hanya memainkan emosi massa, emosi mahasiswa untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, rusak bangsa ini. Harusnya adik-adik ini tidak dipakai untuk membela ya orang-orang yang mereka belum mengerti duduk permasalahannya. Jadi hanya untuk 56 jelas subjektivitasnya, dan tuntutan itu juga jelas tendensiusnya. Minta ketua KPK harus mundur, ini konflik internal, lalu dibawa keluar, lalu meminta dukungan mahasiswa. Ini kampungan, ya ini cemen, ya mempetakompli mahasiswa dengan negara. Ini keliru, kecuali ada hajat masyarakat besar ya yang harus diperjuangkan mahasiswa. Saya ini membela mahasiswa, termasuk mahasiswa Riau itu, ya berapa ratus orang yang ditangkap saya yang bela itu, ya. Jadi saya sedih nih lihat adik saya dari Pekanbaru datang ke Jakarta, ya hanya untuk membela personal orang yang tidak pantas, ya orang yang oleh syarat untuk masuk menjadi pegawai KPK itu tidak memenuhi syarat, masa harus dibela? Puluhan tahun di KPK bekerja, masih harus bertahan untuk bertahun-tahun. Kalau punya kualitas keluar saja. Negara ini tidak akan runtuh kalau mereka tidak ada. KPK itu kan terbukti hari ini masih melaksanakan fungsinya, masih bekerja dengan baik. Jadi kenapa ujungnya itu menolak ketua KPK, meminta presiden? Katanya lembaga extraordinary, lembaga yang sangat super. Masa merengek-rengek minta presiden? Presiden kata independen, kok minta presiden intervensi? Bagaimana mungkin presiden harus melawan keputusan Supreme Court di Republik ini? Ini merusak, ini menjebak presiden ke dalam konflik internal, lalu membenturkan dengan emosi masyarakat, khususnya emosi mahasiswa. Keliru, saya bilang, keliru. Tidak ada alasan untuk membela orang-orang ini. Kalau dia bekerja dulu bagus karena dia dibiayai oleh negara, termasuk pajak saya membiayai mereka. Jadi tidak ada alasan untuk bekerja maksimal. Kalau dia diberhentikan, bukan berarti pemberantasan KPK hancur. Kenyataannya hari ini pemberantasan KPK itu jalan terus. Hari ini itu di kantor, kalau nggak salah kantor Bupati Muara Enim di obok-obok itu sama KPK. Artinya proses itu jalan terus. Itu kan sudah jelas ada pengujian baru-baru ini ke Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang KPK yang baru bertentangan dengan konstitusi, udah ditolak itu. Dan sudah diuji juga Perkom KPK itu melanggar undang-undang di atasnya. Jadi mencari-cari pembenaran, ya seolah-olah penegakan hukum, penegakan korupsi selama ini hanya mereka saja yang melakukan, itu keliru, ya keliru, Bung, ya. KPK itu ada sistem, ya. Bagaimana mungkin mengalahkan ya 5,4% ini dengan yang 95,6%, ya. Yang lain itu kan bisa lulus dengan baik, ya. Sekarang kalau tidak diputuhkan, kalau tidak bisa di KPK lain, kenapa harus ngotot terus di situ dan membawa-bawa mahasiswa dan masyarakat? Saya pikir ini kan segelintir orang, ya, segelintir populasi masyarakat di Republik ini. Tetapi pada mayoritas masyarakat tidak peduli karena KPK tetap eksis, gitu ya. Kita jangan bawa personal konflik internal itu keluar seolah ini konflik Indonesia. Bohong, itu bukan konflik Indonesia. Bang Kapitra, kita... Ya, itu konflik antar personal yang ada di KPK. Oke, Bang Kapitra, kita berikan kesempatan. Tujuannya juga bukan membaiki korupsi, tujuannya untuk memberhentikan pimpinannya kok. Saya nggak kenal sama pimpinannya, tapi saya melihat geli saya, ya. Baik.